Kita berdoa. Ada hari yang baik, itulah hari datang menyembah, mengakui bahwa Yesus itulah Allah kami, bahwa dialah juru selamat kami, bahwa dialah gembala kami yang baik. Damai sejahtera-Mu yang menguasai hati kami. Dengan demikian masih teduh dalam semua situasi goncangan di atas bumi ini, bahwa akhirnya pastilah kebangkitan mengalahkan semuanya. Berkati kami waktu kami merenungkan bagian firman-Mu yang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami rindu apa yang Yesus mau katakan, supaya kami mendengarkannya. Amin. Mari kita coba lihat Timotius. Timotius, ada 1 Timotius, ada 2 Timotius. Berarti penting kalilah Timotius ini, karena untuk pribadinya saja 2 surat ditulis oleh Paulus. 1 Timotius dan 2 Timotius. Untuk 1 orang saja 10 pasal ditulisnya. 6 pasal 1 Timotius, 4 pasal 2 Timotius. Jadi apa sebenarnya isinya Timotius ini? Ya, kalau dikatakan surat penggembalaan juga boleh, atau surat pribadi juga boleh, atau membicarakan organisasi juga boleh. Mari kita lihat dulu, ya. Ya. Jadi bahan yang kita miliki ini nanti setidaknya bisa membandingkan pendapat kita dengan pendapat buku-buku ini. Apa sebenarnya maksudnya? Tapi untuk mengertikan kitab suci, kalau dari buku ini, kita yang harus bertanggung jawab. KIP katakan kala kita harus bertanggung jawab. Maka sih katakan kita ndai, berarti itulah tafsiranku, berarti itulah yang aku percayai. Apakah karena orang ini katakan demikian, ataukah karena aku sendiri mengertikannya, berarti itulah yang aku ucapkan. Makanya secara sederhana kita dibantu dengan pendapat orang lain, karena kita merasakan orang lain itu juga pun memiliki Roh Kudus yang sama. Jadi kalau dia tidak memiliki Roh Kudus yang sama pun boleh kita lihat, oh dia ini begini pendapatnya, karena memang dia salah. Ini begini pendapatnya, oh karena ini benar. Berarti bisa kita lihat yang salah, bisa kita lihat yang benar. Mari kita coba lihat secara garis besarnya dulu 1 Timotius secara garis besar, ya. Baru kata-kata apa yang perlu, ya. Ya, ini 1 Timotius, ya. Ya, ayat pertama, surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Siapa Timotius itu? Ayat 1 dan ayat 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah
di dalam iman. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Jadi gampang kita langsung mengerti siapa Timotius ini. Jawabnya nggak payah ya. Timotius ini dengan Paulus apa yang sama? Iman. Ya. Jadi ada di dalam Alkitab ini rupanya iman yang sama. Makanya anakku yang sah di dalam iman. Inilah Timotius. Iman Paulus pindah kepada Timotius. Makanya dikatakannya anakku yang sah di dalam iman. Oke, sudah bisa kita secara garis besarnya. Oh, berarti Timotius ini tidak disangsikan Paulus tentang imannya. Ya, berarti sangat sederhana bisa kita ungkapkan. Kalau begitu, aku ini, adakah orang yang mengakui imanku? Kalau di sini Paulus mengakui imannya Timotius. Kalau aku, adakah orang mengakui imanku? Ya, ini yang pertama. Oh, berarti iman itu bisa kita tanya, imanku samanya dengan imanmu? Makanya dimulainya kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Iman Paulus dengan iman Timotius sama. Oke, kita lanjutkan. Dari mana kita baca ya? Oke, ayat 1, halaman 3. Ayat 3. Mengenai ajaran sesat. Jadi surat ini langsung isinya mengenai ajaran sesat. Makanya perlu ukuran iman yang sama supaya Timotius bisa mengetahui ajaran yang sesat itu yang mana. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Berarti surat ini kepada Timotius supaya dia tinggal di jemaat Efesus. Jadi yang mau diurus oleh Timotius nanti jemaat Efesus. Langsung kita bayangkan bagaimana jemaat Efesus ini berdiri dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jadi Paulus menempatkan Timotius ini di jemaat Efesus supaya jangan mengajarkan ajaran lain. Apa ajaran lain? Tidak terlalu diungkapkan saja, tidak sama dengan ajaran yang diajarkan Paulus kepada Timotius, maka dikatakannya ajaran lain. Ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah-silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi ada dua di sini ajaran lain dan ajaran yang sibuk dengan dongeng-dongeng, akhirnya menjadi persoalan di tengah-tengah jemaat, tidak membawa kepada iman. Rupanya setiap khotbahnya Paulus, setiap ajaran yang benar, ujungnya di mana? Sampaikah keselamatan kalau saya ikuti apa yang Anda katakan? Supaya jangan nanti berputar-putar, tapi nggak sampai kepada tujuan iman, karena tujuan iman itu adalah keselamatan. Ya, sama dengan kalau tangan kita kotor,
Pasti tujuan kita bagaimana supaya tanganku itu bersih. Jadi berputar-putar dia. Tapi kalau nanti ditanya, ujungnya nggak sampai kepada keselamatan. Katakanlah dia berdoa, katakanlah dia rajin, katakanlah dibaptis. Sampaikah nanti keselamatan ini kalau kulakukan ini semua? Ini ujungnya. Makanya tidak sampai kepada keselamatan. Baru ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai kepada tujuan itu dan yang tersesat dalam omongannya yang sia-sia. Oke, kita baca dulu. Nanti kita pelajari secara mendalam. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Berarti kemungkinannya betul di sini mengenai pengajaran undang-undang Taurat, itu salah satu. Waktu ku baca buku yang ini, gitu, apakah ajaran sesat yang diceritakan di sini? Dia mengatakan Paulus tidak mengungkapkan apa ajaran sesat itu dengan jelas, tapi mereka semua sudah tahu. Makanya Paulus tidak menjabarkan ajaran sesat itu bagaimana, hanya diungkapkannya mereka itu mencoba mengajarkan hukum Taurat, padahal mereka sendiri tidak mengerti itu, dan akhirnya muncul persoalan dan tidak sampai kepada keselamatan. Jadi bagi kita pengajar harus juga rupanya sampai. Kalau kita mengajar, ujungnya maunya di mana? Sampaikah keselamatan itu kusampaikan gitu. Oke, itu dulu ya. Makanya tidak diungkapkannya. Taurat begitu saja ya. Tapi nggak terlalu terperinci. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Ini dijelaskan Paulus hukum Taurat itu. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat dipergunakan. Bagaimana tepatnya dipergunakan? Yang tepat dipergunakan yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Jadi hukum Taurat itu bukan bagi orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus. Jadi hukum Taurat itu cocok dipakai, melainkan bagi orang durhaka. Jadi kalau menurut Paulus di sini, Taurat itu tidak lagi diperlukan orang yang sudah benar. Orang yang tidak benarnya cocok bagi dia undang-undang Taurat itu, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang dunia dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh para umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Itu cocok bagi dia undang-undang Taurat. Ini ilustrasinya, kalau kita benar di dalam jalan kita, nggak perlu lagi ditaruh rambu-rambu jalan, tidak perlu lagi kita dirazia, karena memang dia sudah berjalan dalam keadaan yang benar. Tapi kalau dia salah, ya itu perlu razia dia. Ya, itu artinya di sini. Ya, baru dikatakannya yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepada aku. Ini salah satu mengenai ajaran sesat. Dan untuk itulah Timotius disuruh tinggal di Efesus menangani ajaran sesat yang ada di sana, yang cirinya dua. Satu hubungannya dengan Taurat, satu hubungannya dengan dongeng-dongeng. Ujungnya keduanya ini tidak mencapai keselamatan, hanya berhenti dalam pertengkaran. Itu ciri-cirinya diungkapkan di sini.
Oke, mari kita masuk ayat 12. Sebelum kita masuk ayat 12, kita lihat secara garis besar keseluruhannya. Iya, di sini tugas Timotius, ucapan syukur dulu. Baru mengenai doa, itu diajarkan Paulus. Baru mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah. Baru ayat 3, pasal 3, syarat-syarat bagi penilik jemaat. Dulu namanya penilik jemaat seperti bishop. Syarat-syarat bagi diaken. Jemaat Allah dasar penopang yang benar. Baru tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Pasal 5 mengenai saudara-saudara seiman, mengenai janda-janda, beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Inilah kurang lebih. Baru pasal 6 mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Baru pesan penutup. Kalau masuk 2 Timotius, itu ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Baru kalau masuk pasalnya lagi, itu panggilan untuk ikut menderita. Jadi dalam 2 Timotius ada tema panggilan untuk ikut menderita. Nasihat dalam menghadapi pengajaran yang sesat. Jadi 1 dan 2 Timotius itu penting ajaran sesat diperhatikan oleh Timotius. Baru pasal 3 keadaan manusia pada akhir zaman. Baru pasal iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Baru penuhilah panggilan pelayananmu. Itulah kalimat yang terakhir. Penuhilah panggilan pelayananmu. Oke, mari kita lihat satu-satu. Nanti bisa kita mencobanya. Mari kita masuk ayat 12 pasal 1. Sebelumnya ada yang kamu tanyakan dalam 1 dan 2 Timotius ini? Kan gak usah lagi kita secara kasar kari, oh Timotius ini ditulis oleh Paulus umpamanya. Ya, tadi sudah dikasih tahunya ditulisnya supaya Timotius tinggal di Efesus. Jadi Paulus menempatkan Timotius di Efesus. Sesudah itu diberikannya surat supaya tahu dia bagaimana mengaturkan jemaat, gitu ya. Ya, jadi kalau begitu ini bukan surat supaya dosa diampuni, kan gitu ya. Bagaimana mengaturkan jemaat, bagaimana mengaturkan gereja. Oke, mari kita baca. Ini aku senang. Ini menarik bagi aku dan yang baru. Ya, nanti kita eksegesinya bagian-bagian yang utama. Ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kalau kutulis di sini, kubuat Paulus menceritakan kesaksiannya. Menarik sama aku. Padahal Timotius adalah anak buahnya sendiri. Kenapa dia masih perlu mengungkapkan kesaksiannya? Nanti bisa kamu pelajari. Paulus ini rajin kali menceritakan kesaksiannya. Gereja sekarang jarang kali pendeta menyaksikan kesaksiannya. Malahan ditanya pertobatannya gimana, marah dia. Padahal Alkitab Paulus merupakan satu tokoh yang harus kita tiru. Dia senang kali menceritakan kesaksiannya.
Apa dasarnya? Kemungkinannya setiap kali ada perbuatan Tuhan Yesus, katakan aja kepada orang sakit kusta, ada perbuatan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, suka mereka menceritakannya kepada orang lain. Mungkin Paulus memiliki prinsip yang sama. Nah, makanya kita sering dimarahi kalau kita tanya, kesaksiannya pendeta ini bagaimana? Tolonglah ceritakan supaya kami tertolong. Nah, di sini ini kan kesaksian Paulus ya. Ya, nanti bisa kita buka nanti. Apakah nanti benar? Belum semua kali kuselidiki. Tapi hampir setiap buku, asal Paulus menulis surat, pasti bagian yang pertama dia menyaksikan dirinya dulu. Baik di dalam surat Roma, demikian juga ini di dalam 1 Timotius. Nanti demikian juga mungkin di 2 Timotius. Paulus mengucapkan kesaksiannya dulu, ucapan syukurnya, setelah itu baru diberikannya instruksi. Ya, mana tahu ini nanti. Padahal ini kan sudah surat penggembalaan. Surat mengaturkan orang muda ini yang baru menangani gereja bisa bertumbuh imannya. Oke ya, ini kesan kita. Jadi di dalam buku ini kutulis Paulus secara pribadi menceritakan kesaksiannya. Bagaimana isi kesaksiannya? Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Baru disambungnya lagi, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ada 3 hal di sini Paulus ungkapkan. 1, aku mengucapkan syukur kepada Dia yang menguatkan aku. Bagaimana Tuhan Yesus menguatkan Paulus? Ya. Baru kedua, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Jadi bukan jemaat Efesus mengatakan Paulus ini setia, bukan Timotius mengatakan Paulus ini setia, tetapi ya Yesus Kristus sendiri menganggap aku setia. Baru ketiga, dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku, supaya Timotius sadar bahwa pelayanannya baik di Efesus maupun di mana-mana itu dipercayakan Yesus kepadaku. Ini 3 poin ya. Ya, jadi dia mengungkapkan mengungkapkan kesaksiannya. Oke, satu menarik di dalam buku ini ayat 12. Ya, mari kita lihat ayat 12, pasal 1 ayat 12 dalam buku ini. Beginilah caranya menggunakan buku ini. Pasal 1 ayat 12. Ini baik di sini. Ya, kalau yang di atasnya kita tidak ya, kita masuk ayat 12, halaman 16. Halaman 16 dalam buku ini. Ini aku baca. Karena ini penting. Halaman 16 di bawah, aku bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dah lihat apa artinya ini? Ini adalah suatu dari kejadian yang jarang terjadi ketika Paulus mengarahkan doanya kepada Kristus dan bukan Bapa. Ini yang kumaksudkan belajar itu mendalam. Ya, karena dia sampai ke situ komentarnya. Ya. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dikomentari di sini, ini adalah satu dari kejadian yang jarang terjadi ketika Paulus mengarahkan doanya kepada Kristus dan bukan Bapa. Tapi dibuatnya jawabannya di belakang.
Dia mungkin melakukan hal ini di sini karena Yesuslah yang dia dengar di jalan ke Damaskus. Paulus percaya bahwa Yesus. Ini alasannya. Jadi bukan kepada Bapa dia mengucapkan syukur di sini, tetapi kepada Kristus Yesus Tuhan kita, karena mengingatnya bagaimana Yesus menampakkan diri kepadanya. Jadi kalau dia pakai Bapa, nanti Anda bisa lihat lagi kenapa dia pakai Bapa. Kenapa dia pakai kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Diungkapkannya pertobatan Paulus itu di bagian mana? Pasal 9 ayat 4 dan 5, pasal 22 ayat 7 sampai 8, pasal 26 ayat 15. Mari kita coba baca apa isi ayat ini. Ya, ini yang kumaksudkan eksegesinya tambah, tidak secara general. Kenapa Paulus mengucapkan dalam 1 Timotius ini bukan kepada Bapa yang sebagaimana kebiasaannya, tetapi di sini dia secara khusus. Aku mengucap syukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Itu didasarkannya dari penafsirannya ini, maksudku. Jadi penafsirannya ini mengungkapkan karena pengenalannya akan Yesus dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 4. Ya. Ada yang sudah ketemu boleh baca, aku masih sedang cari. Pasal 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah, dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5. Terus. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di sini perjumpaannya ya. Oke, kalau ayat berapa lagi tadi? Oke, baca lagi pasal 22. Ayat berapa dibuatnya? 7 sampai 8. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Ya, jadi itulah dari segi penafsir ini. Kenapa di sini Paulus mengucap syukur? Karena Yesus yang menampakkan diri kepadanya. Bukan karena dia keturunan Benjamin, bukan karena dia keturunan Abraham, bukan karena dia umat Israel. Bukan pengalamannya secara umum, tetapi pengalamannya secara pribadi. Ayat satu lagi tadi, ayat berapa? 26 ayat 15. Silakan baca satu kali lagi. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya, inilah dia. Berarti kembali lagi kita ngambil ke sikap. Berarti di dalam Kisah Rasul pun Paulus rajin menceritakan kesaksiannya, supaya nanti bisa kita melihat bahwa kesaksiannya ini memuliakan Yesus. Karena ini yang dibuatnya, maka itulah yang diceritakannya. Nah, jadi kalau kamu mengucap syukur kepada Yesus, pasti ada alasan do. Kamu mengucap syukur kepada Bapa di surga, harus ada alasan do. Makanya aku bilang tadi, buku itu bisa menolong kita lebih kuat. Karena mungkin selama ini kita tidak sampai memiliki kesadaran bahwa kita, Tuhan Yesus tolonglah kami gitu ya. Bisa belum sampai kesadaran kita, karena kita lihat orang-orang yang ditolong oleh Tuhan Yesus, dan kita juga sudah biasa ditolong oleh Dia, makanya kita berseru kepadanya.
Makanya si buku ini sangat sensitif, dia menggunakan perbedaannya. Ya, buku yang lain pernah ku baca begini. Di pasal 1 tadi, ayat 1. Supaya Kang Banti bisa nanti menambahkannya. Tapi kurasa di sini enggak dibuatnya, karena dia tidak perhatian ya. Tapi di buku yang lain aku baca sangat perhatian kali mengenai Rasul, halaman 9. Itu ayat 1. Paulus ya. Paulus, kebanyakan orang Yahudi di dalam zaman Paulus memiliki dua nama. Satu Yahudi dan satu Romawi. Namun Yahudi Paulus adalah Saulus. Seperti raja Israel kuno berasal dari suku Benjamin. Nama Romawi dalam bentuk Yunani Paulus, berarti si kecil. Di bawah Rasul, nanti Anda bisa baca. Rasul, akar ini adalah suatu dari kata Yunani yang umumnya mengirim, diutus. Istilah ini memiliki beberapa penggunaan teologis. Baik para rabi sering menggunakan bentuk kata kerja. Ini digunakan untuk Yesus mengutus orang-orang percaya. Ini digunakan untuk suatu anugerah kepemimpinan khusus di Perjanjian Baru. Jadi di sini kita baca nomor 5. Paulus menggunakan gelar ini untuk dirinya sendiri dalam sebagian besar suratnya sebagai cara untuk menyatakan otoritas yang diberikan Tuhan sebagai wakil Kristus. Jadi rasul itu artinya punya otoritas mewakili Kristus. Baru disambungnya. Bahkan dalam surat pribadi seperti 1 Timotius, otoritas ini penting. Otoritas ini memberi otoritas kepada Timotius. Dia sedang memerangi guru-guru palsu. Suratnya jelas dibacakan ke seluruh gereja. Tapi di buku yang lain ku baca, Paulus memakai otoritas terhadap Timotius merupakan hal yang janggal. Umpamanya kalau kamu bandingkan surat Filemon, surat Filipi, Paulus tidak memakai nama sebagai rasul. Mari kita coba lihat supaya bisa terbukti benarkah ini. Coba lihat saja Filemon supaya jangan payah. Filemon itu letaknya di mana? Sesudah bisa kan baca surat Filemon itu apa dibuatnya jabatannya waktu dia mengirim surat kepada Filemon? Coba silakan baca supaya kita bisa. Dari Paulus karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita. Iya. Dibuatnya apa? Sebagai apa? Iya, karena dia tidak perlu otoritas menghadapi Filemon. Karena dia sedang mengirimkan surat ke jemaat yang ada di Kolose. Karena Filemon ini adalah sahabatnya sendiri, di mana Onesimus nanti dikembalikannya. Filemon ini ada gereja di rumahnya. Dia tidak perlu otoritas di sini. Yang perlu apa? Yang perlu apa di dalam surat Filemon ini? Coba bagaimana kemampuan kita. Makanya Paulus tidak memakai nama jabatannya. Kenapa kita rasa? Apa katanya Paulus mengenai dirinya? Sebagai apa?
Iya, dia sebagai hukuman yang ditakan sebagai orang menderita karena nama Yesus. Karena ini isinya nanti ke belakang kan, dia minta supaya Filemon menerima Onesimus kembali. Ya, tidak perlu otoritas di situ. Yang perlu bahwa dia sebagai hamba Tuhan yang menderita, seorang yang dipenjarakan. Kalau kepada jemaat Filipi bagaimana dia mengungkapkan dirinya? Filipi pasal 1. Apa dipakai Paulus namanya di dalam Filipi itu? Kubaca. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Hamba kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Hamba dia, bukan ambil otoritas. Dia bukan mengambil hak sebagai rasul, tetapi sebagai hamba aku datang. Karena dia sedang dipenjarakan di Roma. Surat Filipi itu surat penjara. Surat Kolose juga surat penjara. Surat Timotius juga surat penjara. Jadi nggak perlu dia mengungkapkan siapa dia, adalah mewakili Yesus Kristus. Nah, kan lain sedikit ceritanya kan? Ya, makanya dipakainya dari dalam 1 Timotius, aku mengucap syukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, dia pakai Tuhan kita, bukan Bapa di sorga. Ya, supaya Timotius bisa mengerti bagaimana sikap Paulus ini terhadap Tuhan Yesus. Supaya nanti waktu dia menghadapi ajaran sesat yang sudah menyimpang dari Yesus Kristus, bisa dia kembalikan. Jadi sekarang bisa kita lihat, oh enggak sembarangan rupanya antara rasul dengan hamba. Kalau hamba itu budak namanya. Kalau rasul itu punya otoritas, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Kalau kau katakan dosanya tetap ada, maka dosanya ada. Kalau engkau mengatakan dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Punya otoritas. Maka waktu Petrus katakan, emas dan perak aku tidak punya, tapi di dalam nama Yesus Kristus bangkitlah, itu otoritas itu. Kuasa Yesus sama dengan kuasa Simon Petrus sebagai rasul. Tapi hamba bukan. Ya, hamba itu menderita. Ya, oke, kita lanjutkan kesaksian Paulus tadi di sini. Ayatnya yang ke-12 tadi kita baca. Nanti kita kembali halaman di sini tadi ya, supaya nanti tahu kamu menggunakan ayat-ayat ini, itu masuk ke tadi. Kita kembali ke halaman 16. Coba. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Jadi Paulus bersaksi kepada Timotius, aku kuat bukan karena dari diriku sendiri. Ya, inilah dia. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Ya, makanya Galatia 2:20 mungkin kita bisa tahu ya, hidupku bukannya aku lagi, sehingga aku kuat bukan karena aku, tapi karena Dia sendiri. Maka aku ingat waktu pertanyaan tahun baru. Waktu pertanyaan tahun baru, kenapa dulu aku suka ngabarkan Injil, sekarang tidak suka lagi? Kan itu pertanyaan itu. Ya, waktu itu sadar aku atau tidak sadar, ku jawab dari sisi Paulus. Aku tidak pernah tidak taat kepada penglihatan yang dari surga itu. Baru ku bikin ilustrasinya, bibit unggul Paulus ini gitu ya. Di sini Paulus kembali lagi mengungkapkan kenapa dia bisa kuat. Supaya nanti waktu kita lemas, tahu kita di mana kekuatan.
Ya, karena pasti datang hari yang gelap. Maka di sini dikatakannya, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, supaya Timotius nanti jangan mundur. Bagaimana tuannya ini masih kuat sekarang, karena bukan karena dirinya sendiri. Ya, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ada yang kita mau tambahkan ayat 12? Apalagi yang bisa kita ungkapkan di sini mengenai kesaksian Paulus? Kalau kamu baca di sini bisa ya, sini menguatkan, ada ayatnya ya. Menganggapnya setia, artinya dapat dipercaya. Menempatkannya untuk pelayanan dan sebagainya. Nanti bisa kamu baca selanjutnya. Jadi 3 poin ini Paulus mengucapkan syukur supaya Timotius tahu. Jadi bagaimana menguatkan iman anak buah? Ini kan kembali lagi, bagaimana menguatkan iman jemaat? Iya, bagaimana aku bisa dikuatkannya? Ya, ini rahasianya. Ya. Jadi aku bukan memuji diriku sendiri, aku kuat karena Dia yang menguatkan aku. Jadi aku sudah lemah, berarti Dia tidak menguatkan kamu. Apa sebabnya? Apa ke situ larinya? Ya, dulu berapi-api, sekarang enggak lagi. Apa sebabnya gitu ya? Ya, bisa kita teliti. Dulu kenapa bisa, sekarang enggak lagi. Di mana salahnya gitu. Iya. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita lihat. 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Apa yang bisa kita tahu ayat 13 ini? Apa? Paulus mengungkapkan siapa? Aku buat di sini, Paulus mengungkapkan kejelekannya. Rupanya di situ kita rahasianya. Kalau kita menganggap baik, pasti jatuh iman kita. Jadi kalau orang sudah mulai memuji-muji dirinya, itu pasti dia akan jatuh. Tapi kalau dia melihat bagaimana aku jeleknya, nah, ini kan ayat 13 mengungkapkan kejelekannya ya. Ya, aku tulis di sini mulai dari Kisah Rasul 8 sampai Kisah Rasul pasal 9, kejelekan Paulus dalam Kisah Rasul. Bagaimana dia menjaga pakaian Stefanus waktu Stefanus dibunuh dan dia menyetujuinya. Bagaimana dia meminta surat dari imam-imam untuk membunuhi orang yang memanggil nama Tuhan. Kemungkinan itu maka dia bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena orang ini memanggil nama Tuhan, aku akan aniaya. Sekarang aku mengucap syukur kepadanya, supaya jemaat Efesus dan Timotius sadar bahwa aku mengucap syukur kepadanya. Jadi kalau kita dari sini mundurnya, rupanya orang yang memuji diri itu menunggu tanggalnya kapan dia jatuh. Tapi kalau dia sadar dialah yang paling berdosa, maka disitulah Tuhan akan senantiasa apa? Menguatkan dia. Makanya ayat 13, aku yang tadinya sekarang di atas adalah yang baik ya. Sekarang di bawah, aku yang tadinya begini, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kalau buku ini bukan begitu penafsirannya. Semakin dekat kita dengan terang, semakin kelihatan apa? Ya, semakin Yesus mengasihi dia, semakin Yesus menguatkan dia, semakin dilihatnya betapa jeleknya dia. Ini tafsirannya. Bagaimana kita menafsirkan ayat 13 ini? Maka kurasa tadi juga ceritaku sama ibu, kurasa masih itunya kekuatanku, ku bilang.
3 orang kita dulu, dan Tuhan sudah tambahkan sampai sekarang. Kalau itu ku ingat, dengan uang makan kita cuma cukup beberapa bulan, tak pernah imanku luntur. Sama dengan Paulus ayat 13. Maka kapan kita merasa sudah hebat? Rupanya di situ sangat apa? Makmur. Kita bisa jatuh. Makanya 13 ini tadi kubut kuncinya. Supaya Timotius nanti jangan dia bangga. Walaupun dia sudah diangkat sekarang, memberikan nasihat, menegur orang yang berkatanya tadi dalam yang ajaran sesat dan yang omongan kosong, tetapi dengan hati nurani yang murni, supaya dia tidak nanti jatuh. Ayat 12 dia mengungkapkan kekuatan, ayat 13 dia mengungkapkan bagaimana jeleknya aku dulu. Makanya baik kurasa kalau kita tiru Paulus. Ya. Dalam Kisah Rasul dia 3 kali mengungkapkan pertobatannya. Di sini kepada anak buahnya sendiri pun diungkapkannya apa? Kejelekannya. Baik, kita lanjutkan. Nanti Anda bisa baca ya. Ya, di sini dikatakannya aku telah dikasihaninya. Apa artinya? Nanti bisa dibaca. Ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Apa yang Anda bisa ayat 14 mengerti? Dosa banyak, jawabnya apa banyak? Iya, kasihnya banyak. Dosa banyak, kasihnya banyak. Itulah yang ada dalam diri Paulus. Karena begitu jeleknya aku, ya haruslah ditutupi dengan kasih yang berlimpah-limpah yang sekarang ini sudah diberikan Allah kepadaku. Itulah ayat 14. Ya, ini 14 ini hampir sama dengan ayat 12. Tapi di atas bagaimana dia menguatkan aku, tapi ayat 14 bagaimana dia mengasihi aku dalam keadaanku seperti ini jeleknya gitu. Tapi buku ini tidak mengungkapkan itu. Dia mengungkapkan kalau Paulus semakin dekat dengan Yesus, maka dia semakin tahu berapa banyaknya kejelekannya, dosanya, dan bagaimana kasih Allah menutupinya gitu. Itu dalam buku ini. Maka dipakainya istilah kasih karunia Tuhan kita yang berlimpah-limpah. Ya, jadi ingatnya dosanya, diingatnya kasih yang berlimpah-limpah. Di mana kesombongan? Nah, di sini kita nggak bisa kena jatuh menjadi malas mengabarkan Injil. Ya, karena begitu dia tapi mengasihi aku, nggak ada kekuatannya. Itulah di sini ayat 15. Perkataan ini benar. Paulus seringkali mengatakan perkataan ini benar. Kalau kamu baca di sini nanti artinya amin. Perkataan ini amin. Perkataan ini sesungguh-sungguhnya. Kalau Tuhan Yesus katakan apa? Sesungguh-sungguhnya aku katakan kepadamu, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Istilahnya sama, amin ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu sudah jelas kita tahu ya. Ya. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Diulanginya ayatnya yang ke-13. Akulah yang paling berdosa. Makanya benar mungkin tafsiran di buku ini, semakin dekat dia dengan Yesus, semakin banyaklah dia menemukan kekurangannya. Karena banyaknya kekurangannya, maka tidak pernah dia bisa lepas dari mana Kristus bisa menutupi semuanya. Membuat dia bisa kuat dalam memberitakan Injil itu, termasuk nanti kepada orang lain gitu ya. Di sini ada ini sedikit kubacakan. Untuk menyelamatkan orang berdosa.
Inilah tujuan kedatangan Yesus. Kita sudah tahu itu ya, Markus 10:45, Lukas 10:10 ya, 1 Yohanes 2:2. Juga ini menunjukkan ajaran dasar Injil tentang kebutuhan umat manusia akan anugerah yang patut dicurahkan. Jadi bukan lagi dongeng-dongeng Yahudi tadi, bukan lagi Taurat tadi, karena Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Apalagi pentingnya ajaran lain ini gitu. Ke situ arahnya. Ya. Oke, sudah ya, 15 ini. Jadi kalau Anda mau jelaskan ini bisa ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita kan sering mengatakan ini kepada orang lain, tapi nggak ada sangkut pautnya dengan diri kita sendiri. Kalau Paulus ada dia. Nah, makanya dia khotbah ke sana, khotbah ke sini. Jadi dia bukan memberitahukannya kepada orang lain, maka disambungnya. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Bagus ya. Ini membuat bagaimana Paulus ini menguatkan ucapan syukurnya. Ini kan isi ucapan syukur. Ya, lanjutkan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Tahu dia, karena itulah aku dikasihani, bukan karena kebaikanku, bukan karena melaksanakan undang-undang Taurat, bukan karena telah disunat, bukan karena aku ini sekolah teologi, karena itulah aku dikasihaninya. Anda bisa mengerti ya? Berarti Kristus sangat ditinggikan dalam cerita ini. Tanpa engkau tidak ada jalanku lepas. Di sini kekuatan iman orang yang tidak akan mundur kapanpun mengabarkan Injil. Ya. Kalau kita ingat murid-murid, kau juga mau mundur daripada aku kah? Simon Petrus menjawab, kemana kami pergi? Perkataanmu itu perkataan yang memberikan hidup. Bagaimana aku bisa malas mengabarkan Injil? Karena beginilah dia. Cuma ini jawabnya. Enggak ada jawaban yang lain. Tetapi justru karena aku ini orang berdosa dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Nanti baca di sini, sabar artinya ada di sini ya. Sabar artinya belum menjatuhkan hukuman, menunggu kapan Yesus datang untuk menyelamatkannya. Itu di sini kesabarannya. Iya, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Taurat, dongeng tidak membawa kepada hidup yang kekal. Nah, di sini dibahasnya mengenai menjadi contoh, bisa ya, yang memperoleh hidup yang kekal diceritakannya di sini. Yang kemudian percaya kepadanya. Yesus berdoa, ini terusnya nggak usah panjang kali nanti ya, nanti kamu bisa baca. Hidup kekal. Kehidupan kekal direkan adalah sebuah tema berulang dan utama dalam teologi Injil Yohanes. Hidup kekal itu paling banyak dibicarakan dalam Injil Yohanes. Ini adalah realitas saat ini, bukan nanti. Dan harapan masa depan yang diberikan pada mereka yang mengenal Bapa melalui percaya Sang Anak. Paulus menggunakan istilah ini sebagai cara untuk merujuk pada kehidupan zaman baru sekarang dengan kerajaan Allah atau hidup kebangkitan. Teruskan ke belakang. Hanya Tuhanlah yang abadi. Hanya Tuhanlah yang bisa memberi hidup. Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya anaknya dengan iman, dan seterusnya.
kita nggak usah baca kali banyak. Jadi bahan ini tujuan kita supaya khotbah kita semakin luas, tidak sama setiap perikop mengenai hidup yang kekal. Jadi bukan Yohanes saja mengajarkan hidup yang kekal, Paulus juga mengajarkan hidup yang kekal kepada setiap orang yang telah dikasihani dan yang telah percaya kepada Yesus Kristus, dan Pauluslah menjadi contoh. Makanya waktu kita mengungkapkan sebenarnya pertobatan kita, kitalah sebagai contoh supaya kamu bisa juga diselamatkan. Akulah yang paling berdosa, dan karena itulah aku dikasihani, bukan karena aku yang baik. Baru ditutupnya bagian ini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Apa artinya Yesus Raja segala zaman? Nggak usah kita baca kali, karena nanti kita bisa baca. Allah yang kekal, yang tak nampak, dan yang esa dan amin. Apa artinya esa? Bisa juga dibaca di belakangnya, sehingga kita semakin diperbanyak. Kalau kita tidak mau sambung, bisa saja sampai di sinilah khotbah kita dari ayat 12 sampai ayat 17. Nah, sekarang kusimpulkan. Apa kesimpulan dari ucapan syukur atas kasih karunia Allah ini bagi Timotius? Menurut kita apa gunanya? Bagi jemaat Efesus juga apa gunanya? Dalam pikiran saya tadi, kalau kita membuat ucapan syukur kita, marilah kita tulis. Bagaimanakah aku menuliskan ucapan syukurku? Kalau di Roma, kita sudah lihat bagaimana kemarin kita khotbah ya, bagaimana ucapan syukur Paulus di surat Roma. Bagaimana ucapan syukur Paulus dalam 1 Timotius. Sekarang kalau mau lihat langsung pasal 2 Timotius, itu pun ada ucapan syukur Paulus. Pasal 1 2 Timotius, ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Secara garis besar kita bisa baca, nggak kita eksegese. Karena kemarin surat Roma kita sudah baca ucapan syukur Paulus. Entah ini nanti membuat iman kita nggak akan luntur, karena nggak pernah kita tuliskan ucapan syukur kita kepadanya. Umpamanya kita baca ucapan syukur, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu dengan tulus hati. Ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau, dan seterusnya. Sebab Allah memberikan kepada kita roh kekuatan. Jadi janganlah malu bersaksi, dan seterusnya. Inilah ucapan Paulus dalam 2 Timotius. Bagaimana dengan surat Roma? Ucapan syukur Paulus dalam surat Roma. Pernahkah kita mencoba menuliskan ucapan syukur kita kepada Allah? Ini aplikasinya. Mari kita coba tulis. Dengan demikian nanti bisakah menguatkan iman kita dan bisa menguatkan iman yang lain.